Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rizky Andrian dari angkatan 18 kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pembelajaran blended learning terhadap minat belajar Gen Z. Nggak ada. Apa Nat? Ya dilanjut. Blended learning terdiri dari kata blended atau kombinasi atau campuran dan learning belajar. Makna asli sekaligus umum blended learning mengacu pada pembelajaran yang mengkombinasikan atau mencampurkan antara pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis komputer atau online. Menurut Tom, pada tahun 2003 menggambarkan blended learning sebagai it represent an opportunity in integrate the innovative and technology advance offers by online learning with internet interaction and participant offered in the base of traditional learning, atau penggabungan keunggulan pembelajaran tatap muka dan virtual dilakukan secara harmonis antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu secara langsung dan juga melalui online yang bisa diakses kapan saja, di mana saja selama 24 jam sehari dalam 7 hari atau dalam seminggu. Perkembangan teknologi pada saat ini semakin canggih sehingga mampu mempengaruhi proses belajar mengajar baik pada media, alat peraga, sumber belajar, ataupun lainnya. Perbedaan generasi dalam lingkungan pendidikan menjadi salah satu objek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia, dan konsep perbedaan generasi terus berkembang pada waktu ke waktu. Menurut Mahen, tahun 1952, generasi adalah suatu konstruksi sosial di mana di dalamnya terdapat sekelompok atau orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Hal ini sangat mempengaruhi peran dari kepala sekolah dan pendidik karena perbedaan zaman antara pendidik dan peserta didik. Generasi Z adalah individu yang lahir setelah Generasi Z adalah individu yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 dan lebih paham tentang teknologi karena mereka tidak mengenal dunia tanpa smartphone dan sosial media. Mereka besar dan tumbuh pada pertumbuhan dunia digital dengan Mereka besar dan tumbuh saat pertumbuhan dunia digital sedang dalam keadaan pesat. Seorang psikologi bernama Santosa pada tahun 2015 dalam buku karangannya yang berjudul Raising Children in Digital Era mengatakan bahwa internet adalah generasi yang lahir setelah tahun 1995. Generasi ini lahir saat internet mulai masuk dan berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Generasi ini tidak mengenal masa saat telepon genggam belum diproduksi dan saat mayoritas mainan sehari-hari masih bermain secara tradisional. Karakteristik generasi Z menurut Gradual Research pada tahun 2011 adalah generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet. Jika generasi sebelumnya yaitu Y masih mengalami transisi teknologi hingga menuju internet, maka generasi Z lahir saat teknologi tersebut sudah tersedia. Hal itulah yang membuat generasi ini memiliki karakter yang menggemari teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan budaya. Mereka juga terhubung secara global dan jejaring sosial di dunia virtual.
Meskipun demikian, generasi ini adalah generasi yang menyukai budaya instan dan kurang peka terhadap esensi privat karena secara konstan mengunggah hidupnya di sosial media. Di abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup life skill. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Meski abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidik dan peserta didik maupun dosen serta mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan pada abad pengetahuan di era informasi. Observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Tanjung Sari adalah peserta didik yang menempuh pendidik di sekolah tersebut merupakan generasi Z, di mana saat ini generasi Z adalah generasi yang ditekankan pada kualitas dalam dunia pendidikan. Sumber manusia dari generasi Z ini sangat berperan sekali dalam dunia pendidikan. Terlebih dalam hal ini, pembelajaran abad 21 sudah mengalami kemajuan akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih. Namun di samping itu, hal ini masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, yakni hasil belajar siswa yang mengalami penurunan tiap pertambahan tingkatan kelas atau semester. Hal ini terjadi pada mata pelajaran IPA, di mana beberapa siswa mengalami penurunan nilai pada mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengikuti kesetaraan perkembangan pembelajaran pada abad 21, media pembelajaran sangat berpengaruh untuk menanggulangi hal tersebut. Pemilihan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar ataupun minat belajar peserta didik. Dalam hal ini, penelitian menggunakan media pembelajaran berbasis blended learning agar dapat dengan mudah menyampaikan materi ajar, karena blended learning merupakan media ajar campuran yang sangat cocok diterapkan pada abad 21 ini. Pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan metode kualitatif. Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan pengembangan pendidikan, yaitu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji materi dan media agar produk yang dikembangkan dapat efektif dan efisien. Hasil dari pengembangan ini dari model pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang menggunakan media ajar untuk melakukan proses pembelajaran. Pada abad 21, blended learning sangat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama dunia pendidikan, untuk melangsungkan proses pembelajaran, terlebih lagi adanya wabah COVID-19. Dengan adanya wabah COVID-19, blended learning atau kombinasi pembelajaran campuran dapat dengan mudah karena media yang digunakan berbagai hal seperti Classroom, Zoom, e-learning, dan Gmeet yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama 24 jam dalam 7 hari. Kesimpulannya dari judul percobaan ini adalah generasi Z adalah generasi teknologi yang mereka telah mulai mengenal internet dan web seiring dengan usia mereka sejak mereka masih kecil. Generasi Z telah dikenalkan dengan dunia laman sosial sejak kecil. Generasi Z adalah orang yang lahir ketika teknologi telah menguasai dunia. Dan media pembelajarannya pun serta berbagai macam, karena dari model yang meng-highlight yaitu blended learning agar dapat memudahkan media belajar pada saat pandemi COVID-19. Itulah tadi pemaparan dari judul penelitian yang diangkat. Adakah teman-teman yang ingin bertanya?
Izin bertanya Rizky. Boleh. Alasan Rizky mengambil pembelajaran berbasis blended learning itu apa sih? Terima kasih Rizky. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab mengapa saya mengambil atau meng-highlight blended learning ini di judul pengembangan penelitian saya. Blended learning merupakan media pembelajaran yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran di dalamnya, seperti Zoom, Classroom, e-learning, baik link yang relevan yang menyangkut tentang media yang diangkat. Jadi mengapa saya mengambil atau meng-highlight blended learning, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita menggunakan media pembelajaran yang sangat berbeda-beda, karena dari media itu kita dapat memulai proses pembelajarannya. Karena dari perbedaan media yang digunakan itu merupakan salah satu termasuk kombinasi dari media blended learning. Jadi dapat dengan mudah diakses oleh pendidik dan peserta didik dimanapun dan kapanpun. Bisa dipahami, Ya, bisa Rizky. Terima kasih Rizky. Rizky, saya izin bertanya. Boleh, dipersilakan. Jika Rizky nanti menjadi seorang pendidik, bagaimana cara kamu dalam menerapkan blended learning dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab bagaimana cara saya mengimplementasikan blended learning dalam proses pembelajaran. Jadi blended learning seperti yang saya jelaskan tadi adalah model pembelajaran yang menggunakan beberapa media di dalamnya. Pada saat ini, pendidikan terhambat karena adanya wabah COVID-19, yang dimana kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut saya, blended learning ini adalah model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan media pembelajarannya seperti classroom, learning, Gimit, dan link yang relevan. Sehingga ketika kita melakukan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini, kita dapat menggunakan media-media yang relevan yang dapat mempermudah proses pendidikan jarak jauh ini. Lalu untuk mengimplementasikannya atau media apa yang untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan media Classroom dan link yang relevan tentunya agar dapat memudahkan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Rizky, dapat dipahami. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Baik, saya tutup. Demikianlah presentasi dari pengaruh pembelajaran blended learning terhadap minat belajar generasi Z. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.